Apa jadinya jika kasih sayang seorang ibu justru menjadi sumbu ledak perseteruan harta yang tak kunjung padam? Di balik senyum tenang Rizky Febian di depan kamera, tersimpan badai amarah yang siap melumat habis topeng kedamaian seorang ayah tiri. Benarkah si kecil Bintang hanyalah tameng manusia dalam misi perburuan harta miliaran rupiah? Ataukah ada pengkhianatan yang jauh lebih gelap di balik kunci ganda sebuah safety box yang rahasia? Siapkan diri Anda, karena apa yang tampak di permukaan hanyalah pucuk es dari skandal yang akan mengubah pandangan Anda tentang keluarga ini selamanya. Jawaban dari semua teka-teki ini tersimpan rapat di detik-detik terakhir perjalanan kita hari ini. Persidangan di Pengadilan Agama Bandung mendadak mencekam. Bukan karena suara palu hakim yang keras, melainkan karena kehadiran Rizky Febian, sang bintang muda yang biasanya bersenandung cinta, kini harus berdiri tegak menghadapi kenyataan pahit. Adiknya sendiri, Bintang, terseret dalam pusaran sengketa warisan yang melelahkan. Rizky, atau yang akrab disapa Iki, datang bukan sebagai musuh bagi sang adik, melainkan sebagai seorang kakak yang hatinya terkoyak. "Kita satu ibu," ucap Iki dengan nada bergetar namun tegas. Kalimat ini seolah menjadi tamparan halus bagi publik yang selama ini mengira ada kebencian di antara mereka. Iki mengakui, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Bintang memiliki hak atas warisan almarhumah Lina Jubaidah. Namun, di balik pengakuan itu, terselip sebuah tuntutan besar yang menjadi inti dari kegagalan mediasi hari itu. Iki menuntut pemisahan harta pribadinya yang diduga tercampur aduk dalam klaim warisan tersebut. Bayangkan, seorang anak yang bekerja keras sejak usia remaja menitipkan peluh keringatnya dalam bentuk aset kepada sang ibu, kini harus melihat aset tersebut diklaim oleh pihak lain sebagai harta bersama. Disinilah letak konfliknya. Mediasi dinyatakan gagal total. Hukum kini menjadi satu-satunya wasit dalam pertandingan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak Sule. Namun yang paling mengejutkan adalah narasi yang berkembang di balik pintu ruang sidang. Sule, sang komedian senior, tidak lagi bisa menahan tawa getirnya. Ia melihat ada pola yang sangat mengganggu. Bintang selalu dibawa-bawa dalam setiap proses hukum. Apakah ini murni kasih sayang seorang ayah bernama Teddy Pardiana, ataukah Bintang sengaja dijadikan alat untuk mengetuk pintu simpati publik? Sule secara blak-blakan menyebut bahwa tindakan Teddy membawa anak kecil ke pengadilan adalah strategi untuk membuat Iki luluh. Secara manusia, jangan eksploitasi anak, tegas Sule. Publik pun mulai bertanya-tanya, jika memang Teddy berjuang demi masa depan pendidikan Bintang, mengapa ada kabar bahwa kebutuhan sang anak justru seringkali dibantu oleh putri Delina? Pertanyaan ini menjadi jebakan Batman bagi Teddy. Jika ia mengaku sebagai ayah yang bertanggung jawab, mengapa beban finansial justru jatuh ke tangan kakak-kakak tiri si bocah? Netizen pun tidak tinggal diam. Di kolom komentar media sosial, suara publik terbelah, namun mayoritas mulai mencium aroma keganjilan. Iki itu orangnya sabar. Kalau sampai dia bawa ke hukum, berarti sudah keterlaluan banget yang disembunyikan pihak sana, tulis salah satu netizen. Komentar lain menimpali, "Kasihan Bintang, kecil-kecil sudah jadi bahan rebutan di meja hijau. Bapaknya kemana aja kalau bukan urusan duit?" Drama ini semakin memanas ketika kita menilik ke belakang tentang uang Rizky Febian 5 miliar rupiah yang raib tanpa jejak. Uang itu bukan uang warisan, melainkan uang titipan. Teddy menantang balik, "Buktikan kalau itu uang titipan, bukan pemberian." Tantangan ini seperti menuangkan bensin ke dalam api. Sule meradang, ia tahu betul dari mana setiap rupiah itu berasal. Dan di bab berikutnya,
kita akan membongkar misteri safety box dan kunci ganda yang menjadi bukti kunci bahwa ada niat yang tidak sehat sejak awal. Publik selama ini hanya melihat permukaan antara Rizky Febian dan Teddy Pardiana. Namun di balik itu, ada daftar panjang aset yang menguap tanpa seizin pemilik sahnya. Kita tidak hanya berbicara tentang uang receh, kita berbicara tentang sebuah kerajaan kecil yang dibangun dari keringat seorang penyanyi muda yang sedang naik daun. Sule, dengan nada yang semakin meninggi, mulai mengabsen satu persatu harta milik putra sulungnya yang diduga berada di bawah penguasaan Teddy. Surat-surat kos-kosan, ruko, hingga uang tunai senilai 5 miliar rupiah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol dari kerja keras Iki bertahun-tahun. Namun, apa yang terjadi? Teddy dengan tenang menantang Iki untuk membuktikan bahwa uang tersebut adalah titipan. Sebuah langkah yang oleh banyak pakar hukum dinilai sangat berisiko, karena disitulah bom waktu itu berada. Klimaks dari kecurigaan ini bermuara pada satu benda, safety box. Sebuah kotak penyimpanan rahasia di bank yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi dokumen berharga almarhumah Lina Jubaidah. Namun, disinilah plot semakin menebal. Muncul sebuah kesaksian yang mengguncangkan pihak Teddy, kesaksian dari Pak Ecet, orang kepercayaan almarhumah. Sule mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, bahwa ada upaya untuk mendatangi bank dan memfotokopi seluruh berkas di dalam safety box tersebut tanpa izin dari Putri Delina yang secara hukum memiliki akses sah. Mengapa harus diam-diam? Mengapa ada desas-desus mengenai kunci ganda? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menyudutkan posisi Teddy. Sule bahkan memperingatkan dengan tegas, jangan menggunakan kealiman untuk menutupi kenyataan. Publik mulai menyoroti kontradiksi yang ada. Di satu sisi Teddy tampil di media dengan pakaian sederhana, menggendong bintang, dan berbicara tentang hak pendidikan anak. Namun di sisi lain, ada dugaan bahwa aset-aset besar seperti Villa Bandung Indah telah dijual. Jika benar aset tersebut telah berpindah tangan dan uangnya raib, lantas kemana larinya dana miliaran tersebut? Mengapa pendidikan bintang justru harus dikhawatirkan jika aset yang ditinggalkan begitu melimpah? Komentar netizen pun semakin pedas menanggapi hal ini. Salah satu akun berkomentar, logikanya simpel, kalau emang buat bintang, harusnya asetnya dijaga, bukan dijual terus minta jatah lagi ke kakaknya. Ini sih namanya gali lubang tutup lubang pakai nama anak. Sentimen publik jelas mulai bergeser. Mereka melihat Iki bukan sebagai sosok yang pelit, melainkan sebagai korban dari sebuah sistem titip-menitip yang dikhianati. Sule juga menyoroti satu hal yang sangat krusial, etikat baik. Iki sempat mempertanyakan langsung kepada Teddy dalam sesi mediasi, mengapa masalah ini langsung dibawa ke ranah hukum tanpa ada pembicaraan kekeluargaan terlebih dahulu. Jawaban Teddy, ia berlindung di balik tameng legalitas. Namun, bagi keluarga Sule, ini adalah sinyal perang. Mereka merasa Teddy tidak sedang mencari keadilan, melainkan sedang mencari celah keuntungan. Tuduhan eksploitasi anak yang dilontarkan Sule bukan tanpa dasar. Dalam dunia hukum, membawa anak kecil ke dalam sengketa harta seringkali dilihat sebagai upaya mempengaruhi opini hakim dan masyarakat. Sule secara cerdas membedah strategi ini. Ia ingin masyarakat sadar bahwa bintang memang punya hak, tapi hak itu tidak boleh digunakan sebagai alat sandara untuk memaksa Iki menyerahkan harta pribadinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan warisan. Persoalan ini bukan lagi sekadar siapa yang mendapatkan apa, tapi tentang siapa yang berkata jujur. Sule bahkan mengisyaratkan bahwa jika Teddy tidak segera bertaubat dan berkata jujur tentang isi safety box itu, akan ada langkah hukum yang jauh lebih berat dari sekadar gugatan perdata. Ada bayang-bayang laporan polisi yang siap meluncur jika terbukti ada penggelapan aset. Namun, apakah benar Teddy hanya seorang diri dalam hal ini? Ataukah ada pihak lain di belakangnya yang membisikkan langkah-langkah hukum yang provokatif ini? Dan yang paling penting, di mana sebenarnya berkas-berkas asli kos-kosan dan ruko tersebut sekarang? Jangan beranjak dulu, karena di bab 3,
kita akan membongkar perangkap yang tidak sengaja dipasang Teddy untuk dirinya sendiri terkait klaim biaya hidup Bintang, dan bagaimana Sule membongkar kebohongan demi kebohongan yang selama ini tertutup rapi. Ketegangan antara kubu Sule dan Teddy Pardiana tidak lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan sudah menyentuh harga diri dan tanggung jawab moral. Disinilah Sule, dengan pengalaman hidupnya yang asam garam, mencium sebuah keganjilan besar dalam narasi yang dibangun oleh Teddy. Sebuah kesalahan fatal yang menurut Sule adalah tindakan menggali lubang sendiri. Pemicunya adalah pernyataan Teddy yang mengeluhkan bahwa selama ini hanya Putri Delina, anak perempuan Sule, yang rajin memberikan bantuan materi untuk keperluan Bintang. Alih-alih mendapatkan simpati, pernyataan ini justru menjadi bumerang yang menghantam balik kredibilitas Teddy. Sule dengan nada sarkas dan tajam langsung bereaksi. Kalau yang selalu ngasih teh Putri, berarti lu mau dikasih dong. Kenapa lu nggak biayai anak lu? Ini adalah titik balik yang krusial. Sule membongkar sebuah realita pahit. Teddy seolah-olah membiarkan anak-anak Sule memikul tanggung jawab yang seharusnya berada di pundaknya sebagai seorang ayah kandung. Dalam logika Sule, jika Teddy menyaku sebagai lelaki yang bertanggung jawab, ia tidak akan menggembar-gemborkan kebaikan Putri Delina sebagai bentuk keluhan di media, melainkan akan merasa malu karena belum mampu memenuhi kebutuhan anaknya sendiri tanpa campur tangan kakak tiri Bintang. Di sisi lain, perdebatan mengenai harta Donogini mulai memanas. Pihak kuasa hukum yang terlibat dalam mediasi tersebut sempat menyinggung persoalan klasik dalam perceraian di Indonesia. Apa yang terjadi pada harta bersama saat Lina Jubaidah bercerai dengan Sule sebelum akhirnya menikah dengan Teddy? Secara hukum, harta bersama seharusnya dibagi 50-50 saat perceraian terjadi. Namun, ada kecurigaan bahwa pembagian ini belum tuntas secara administratif, sehingga ketika Lina wafat, harta tersebut menjadi bola panas yang diperebutkan. Teddy bersikukuh bahwa Bintang memiliki hak waris yang setara, bahkan jika itu menyangkut aset kos-kosan 32 kamar yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, Iki dan Sule memegang kartu truf yang kuat. Mereka tidak mempermasalahkan hak Bintang sebagai ahli waris, melainkan asal-usul modal dari aset tersebut. Iki bersaksi bahwa banyak dari aset yang diklaim Teddy sebenarnya dibeli menggunakan uang pribadinya yang dititipkan kepada sang ibu saat ia mulai merintis karir sebagai penyanyi. Netizen pun mulai melakukan investigasi mandiri di kolom komentar. Kalau emang itu harta Lina, kenapa surat-suratnya dibawa-bawa terus sama Teddy? Kenapa nggak diserahin ke anak tertua buat dikelola bareng? Tulis seorang pengguna YouTube. Netizen lain menambahkan komentar yang tak kalah pedas. Modus lama, pakai anak buat narik iba supaya dapat bagian. Padahal kalau bener sayang anak, kerja dong, bukan ngincer harta mantan istri. Sule Geda menyoroti kejanggalan tentang kealiman yang ditonjolkan Teddy. Ia meminta Teddy untuk berhenti bersembunyi di balik sikap diam dan sosok yang tampak religius. Sementara di belakang layar ada aset-aset yang diduga dijual secara sepihak. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah hilangnya mobil dan penjualan villa Bandung Indah. Jika benar aset tersebut adalah harta warisan, mengapa penjualannya tidak melibatkan persetujuan seluruh ahli waris, termasuk Rizky Febian dan adik-adiknya? Di tengah kemelut ini, Rizky Febian tetap menunjukkan kelasnya. Meski ia bisa saja bersikap keras, ia tetap menyapa Teddy dengan sopan di pengadilan, menanyakan kabar, walau hatinya kecewa karena tidak ada niat baik dari Teddy untuk berbicara secara kekeluargaan sebelum melayangkan gugatan hukum. Ketidakhadiran komunikasi personal dari pihak Teddy inilah yang membuat keluarga Sule merasa bahwa mereka sedang menghadapi seseorang yang memiliki agenda tersembunyi. Pertarungan ini kini bukan lagi soal siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih jujur di hadapan hukum. Sule mengingatkan bahwa jika masalah ini terus berlarut dan kebohongan terus dipelihara, maka korban berikutnya akan berjatuhan.
Ia secara tersirat menyatakan bahwa langkah hukum yang akan diambil Iki adalah bentuk perlindungan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan oleh pola perilaku yang sama. Namun, di balik semua drama harta ini, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Benarkah ada saksi yang melihat proses pengosongan aset tersebut secara diam-diam? Dan benarkah pihak bank memiliki catatan siapa saja yang mencoba mengakses safety box tersebut secara ilegal? Tabir gelap yang menyelimuti sengketa ini perlahan mulai tersingkap. Dan apa yang ditemukan di baliknya jauh lebih mengerikan dari sekadar perdebatan di ruang mediasi. Jika sebelumnya pihak Teddy Pardiana merasa di atas angin dengan tameng hak anak yatim, kini giliran Rizky Febian dan Sule yang melancarkan serangan balik yang terukur, dingin, dan mematikan. Babak ini bukan lagi soal adu argumen, melainkan soal adu bukti yang siap menyeret siapapun yang bermain api ke ranah pidana. Sule, dalam sebuah pernyataan yang sangat berani, memberikan peringatan keras kepada Teddy dan tim kuasa hukumnya. Ia menekankan satu istilah yang membuat publik tersentak: laporan polisi atau LP. Selama ini keluarga Sule memilih untuk bersikap santai dan mengikuti alur permainan mediasi di pengadilan agama. Namun, kesabaran itu ada batasnya. Sule mengisyaratkan bahwa jika urusan perdata mengenai penetapan ahli waris ini tidak juga menemukan titik terang karena adanya kebohongan, maka jalur pidana adalah langkah berikutnya. Kita mah santai kok, silahkan mau membantah ya silahkan, kan belum ada LP. Ujar Sule dengan nada yang penuh makna. Kalimat ini adalah sebuah ancaman tersirat yang sangat serius. Dalam dunia hukum, laporan polisi mengenai dugaan penggelapan aset atau pencurian dalam keluarga memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat daripada sekadar sengketa waris. Fokus utama dalam babak ini adalah misteri uang 5 miliar dan aset properti. Iki bukan sekadar mengklaim tanpa dasar. Kabarnya, ia telah mengantongi bukti-bukti transfer dan catatan keuangan yang menunjukkan bahwa uang tersebut adalah murni hasil kerjanya sebagai public figure yang dititipkan kepada almarhumah ibunya untuk dikelola. Iki mempertanyakan kemana perginya dana tersebut jika sekarang justru dipermasalahkan sebagai bagian dari warisan yang harus dibagi rata. Sule kemudian membongkar sebuah informasi yang sangat spesifik mengenai sebuah aset di Bandung. Mungkin yang 5 miliar itu ada beberapa yang sudah dibelikan seperti Villa Bandung Indah dan itu sudah dijual katanya, ungkap Sule. Pernyataan ini bak petir di siang bolong. Jika benar villa tersebut dibeli menggunakan uang pribadi Iki, namun dijual tanpa izin dan hasilnya tidak kembali ke tangan Iki, maka ini memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Tak hanya soal uang tunai, keberadaan saksi-saksi kunci pun mulai bermunculan ke permukaan. Nama Pak Ecet kembali disebut sebagai sosok yang mengetahui seluk-beluk harta peninggalan almarhumah Lina. Kehadiran saksi yang melihat langsung adanya upaya akses ilegal ke safety box atau brankas di bank menjadi kartu as bagi Iki. Sule mengingatkan pihak lawan agar tidak berpura-pura tidak tahu atau mencoba memanipulasi isi dari brankas tersebut. Ada saksi, ada bukti. Nanti polisi akan mencari semuanya, tambahnya. Publik yang mengikuti perkembangan berita ini pun mulai memberikan reaksi keras di jagat maya. Netizen seolah menjadi juri di pengadilan media sosial. Gila sih kalau uang hasil kerja keras Iki bertahun-tahun malah mau diaku-aku jadi harta bersama. Itu namanya perampokan berkedok hak waris, tulis seorang netizen dengan penuh emosi. Ada pula yang menyoroti keberanian Sule. Sule cerdas, dia biarkan lawan bicara dulu sampai mentok, baru dia keluarin bukti-bukti soal aset yang udah dijual. Skakmat. Di sisi lain, posisi Teddy semakin terjepit. Tantangan yang ia berikan kepada Iki untuk membuktikan status uang titipan justru membuka kotak Pandora bagi dirinya sendiri. Jika Iki berhasil membuktikan di persidangan bahwa dana tersebut adalah aset pribadi, bukan harta gono gini antara Lina dan Teddy, maka bukan hanya Teddy gagal mendapatkan bagian, tapi ia juga terancam harus mengembalikan setiap rupiah yang telah digunakan, atau menghadapi konsekuensi hukum di balik jeruji besi.
Sule menegaskan bahwa ia mendukung penuh langkah Iki untuk memperkarakan hal ini. Tujuannya bukan semata-mata karena haus harta, melainkan untuk memberikan pelajaran moral. Sule tidak ingin ada korban baru di masa depan yang mengalami modus serupa. Ia ingin memastikan bahwa kebenaran harus diungkap, sepedih apapun itu. Namun, di tengah badai hukum yang siap menerjang, ada satu hal yang tetap menjadi misteri besar. Di mana dokumen-dokumen asli aset tersebut sekarang berada? Jika benar sudah dijual, siapa pembelinya? Dan apakah Bintang benar-benar akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan itu? Ataukah ia hanya menjadi tiket untuk mencairkan harta yang bukan hak ayahnya? Persiapkan diri Anda untuk bagian penutup yang akan mengguncang logika, karena kita akan melihat bagaimana plot twist ini berakhir dan apa keputusan final yang akan diambil oleh Rizky Febian terhadap masa depan adik tirinya. Klimaks dari drama panjang ini akhirnya mencapai titik didihnya. Di saat publik mengira perseteruan ini akan berakhir dengan permusuhan abadi, sebuah plot twist mulai terendus dari balik ruang sidang yang tertutup. Rizky Febian, yang selama ini dipojokkan sebagai kakak yang perhitungan, justru menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah seluruh narasi yang dibangun oleh Teddy Pardiana. Ternyata, niat Iki memisahkan harta pribadinya bukanlah bentuk keserakahan. Di balik tuntutan hukum yang tegas, Iki diam-diam memiliki rencana untuk mengamankan masa depan Bintang dengan caranya sendiri. Cara yang jauh lebih aman daripada sekedar menyerahkan uang tunai kepada Teddy. Muncul sebuah spekulasi kuat bahwa Iki bersedia menjamin seluruh biaya pendidikan dan kehidupan Bintang hingga dewasa. Namun dengan satu syarat mutlak. Harta tersebut tidak boleh dikelola oleh Teddy Parmiana. Ini adalah skakmat bagi Teddy. Selama ini, Teddy menggunakan alasan masa depan Bintang sebagai mesin penggerak gugatan warisannya. Namun ketika Iki menawarkan jaminan langsung kepada sang adik tanpa melalui tangan sang ayah tiri, motif asli Teddy pun diuji. Jika Teddy menolak tawaran jaminan pendidikan tersebut dan tetap bersikukuh meminta uang tunai atau penguasaan aset kos-kosan, maka publik akan melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya memiliki niat tulus dan siapa yang hanya mengincar nominal angka. Di sisi lain, Sule mengeluarkan pernyataan yang menghujam jantung pertahanan Teddy. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia memegang bukti kuat mengenai penggelapan terselubung yang dilakukan sejak hari-hari pertama almarhumah Lina wafat. Sule tidak hanya berbicara soal uang, tapi soal etika seorang lelaki yang masuk ke dalam kehidupan orang lain. Ia mengingatkan bahwa keberaniannya bicara bukan karena ingin menguasai harta mantan istrinya, karena Sule sendiri sudah jauh lebih dari cukup secara materi, melainkan demi membela hak anak-anaknya yang telah dizolimi. Kalau memang dia tidak mau bertaubat, terang-terangan ajalah. Jangan menggunakan kealimannya, kata Sule dengan tatapan tajam. Pernyataan ini menjadi jawaban atas teka-teki mengapa mediasi gagal. Gagalnya mediasi bukan karena Iki tidak mau berbagi, tapi karena Iki tidak ingin berbagi dengan orang yang ia anggap tidak jujur. Iki ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan setiap rupiah peninggalan ibunya benar-benar jatuh ke tangan adiknya, Bintang, bukan menguap untuk kepentingan pribadi pihak lain yang tidak berhak. Netizen yang mengikuti hingga titik ini pun mulai memberikan komentar yang lebih bijak. Plot twistnya kena banget. Iki bukan pelit. Dia cuma mau mastiin adiknya nggak dimanfaatin sama bapaknya sendiri. Salut buat Iki dan Sule yang tetap tegas demi kebenaran. Tulis seorang pengikut setia kasus ini. Ada juga yang menulis, sekarang bolanya ada di Teddy. Kalau dia emang sayang anak, harusnya dia setuju kalau harta itu dikelola secara transparan atau buat sekolah Bintang, bukan malah dijual-jualin. Puncak dari segala ketegangan ini bermuara pada kesadaran hukum yang dibawa Sule.
ia secara cerdas menekankan bahwa dalam Islam dan hukum perdata Indonesia, pemisahan harta pribadi dengan harta waris adalah hal yang sakral. Keputusan Iki untuk tetap memperkarakan aset 5 miliar rupiah bukan lagi soal dendam, melainkan soal penegakan keadilan. Jika Iki membiarkan hal ini, maka ia seolah-olah melegitimasi tindakan pengambilan hak orang lain secara sepihak. Di akhir perjalanan panjang ini, jawaban yang dicari-cari penonton selama ini akhirnya terkuak. Rizky Febian tetap akan merangkul Bintang sebagai adik kandung satu ibu. Namun, ia akan menjadi benteng terakhir yang menjaga harta ibunya agar tidak habis tak bersisa. Persidangan ini mungkin akan berlanjut. Palu hakim mungkin akan diketuk berkali-kali. Namun di hati Iki, Bintang tetaplah bagian dari darah dagingnya yang akan ia lindungi, bahkan jika itu berarti ia harus melawan ayah kandung dari adiknya sendiri di meja hijau. Drama warisan ini mengajarkan kita satu hal pahit, bahwa harta seringkali menjadi ujian terberat bagi sebuah ikatan keluarga. Rizky Febian telah menunjukkan bahwa menjadi dewasa berarti berani mengambil sikap tegas meski itu terasa menyakitkan. Di balik tuntutan hukumnya, ada kasih sayang seorang kakak yang ingin memastikan adiknya tumbuh tanpa harus menjadi alat pemuas keserakahan siapapun. Sule dengan segala kritiknya yang pedas, telah menjalankan perannya sebagai ayah yang melindungi anak-anaknya dari lubang yang digali oleh orang lain. Kini semua kembali kepada Teddy Pardiana. Apakah dia akan terus bersembunyi di balik tangisan Bintang? Ataukah dia akan berani mengakui segala kehilafannya dan mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya? Satu hal yang pasti, kebenaran tidak pernah butuh pembelaan yang berlibat-libat. Ia akan menemukan jalannya sendiri, entah melalui palu hakim atau melalui waktu yang akan mengupas satu persatu topeng yang dikenakan manusia. Bintang tetaplah bintang yang tak berdosa, yang kita harapkan suatu saat nanti akan mengerti bahwa kakaknya, Rizky Febian, sedang berjuang keras untuk menjaga cahayanya agar tetap abadi. Sudahkah Anda melihat kebenaran di balik drama ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.